Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irul Saleho dengan double O. Nah, pada hari ini atau pada video ini saya hadir dalam konten baca dulu, di mana di dalam konten baca dulu ini nanti saya akan bercerita, berkomentar ataupun sekedar berbagi informasi seputar dunia buku atau seputar suatu buku ya. Nah, untuk yang pertama saya membawakan sebuah buku atau ingin berbagi informasi tentang buku yang berjudul Sains Religius Agama Saintifik. Seperti ini covernya atau bukunya. Buku ini ditulis oleh dua orang, yaitu ada Haidar Bahir dan Ulil Absar Abdallah. Dua orang dengan pemikiran yang menurut saya sangat maju ya. Jadi di buku ini nanti ada dua bagian. Bagian pertama tulisannya ditulis oleh Haidar Bahir dan bagian kedua ditulis oleh Ulil Absar Abdallah. Buku ini sendiri terdiri dari 181 halaman, kurang lebih seperti itu. Nah, bagi saya sendiri, buku ini merupakan buku yang atau bacaan yang cukup berat dan bacaan yang serius, bukan sebuah novel, bukan sebuah fiksi, meskipun di dalamnya juga membicarakan sebuah fiksi. Nah, untuk lebih jelasnya atau agar mendapatkan gambarannya, saya akan membacakan blurbnya terlebih dahulu. Semoga aja pelafalannya benar ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu blurb, blurb itu adalah sebuah ulasan singkat atau uraian singkat di mana menjelaskan tentang isi buku tersebut tanpa memberitahu endingnya seperti apa ya, atau ending dari suatu buku itu seperti apa. Nah, biasanya blurb ini sendiri berada di belakang tulisan yang berada di belakang suatu buku nih. Kalau dalam film mungkin spoiler gitu ya. Oke, langsung saja saya bacakan ya untuk blurb dari Sains Religius dan Agama Saintifik. Dalam satu abad terakhir, sains dan teknologi telah menjadi salah satu penggerak dominan perubahan sejarah umat manusia. Cara hidup, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, berwisata, bersekolah, bahkan beragama difasilitasi, sekaligus ditentukan dan dipengaruhi oleh teknologi komunikasi dan informasi. Lalu ada agama yang bermain di wilayah lain kehidupan manusia, moral, psikologi, dan spiritualitas. Namun, tak sedikit yang menganggap agama kini tak relevan lagi. Ia hanya peninggalan masa lampau ketika manusia belum mencapai kematangan rasional. Benarkah? Buku ini ingin mengambil jalan moderat dengan menawarkan upaya mengurai peran keduanya sebagai jalan mencari kebenaran. Ada apresiasi atas segi-segi sains yang bermanfaat bagi agama, terutama dalam menyingkap kenyataan fisikal empiris alam semesta dan aplikasinya dalam kehidupan manusia. Ada pengakuan bahwa agama mengandung segi-segi yang dapat memberi kontribusi pada sains, terutama menyangkut inspirasi, nilai, dan tujuan. Ditulis dengan gaya populer, isu-isu sains dan agama yang tampak berat pun dapat dinikmati dengan ringan, tanpa kehilangan argumen-argumen penting. Bisa dibayangkan isinya seperti apa? Nah, kalau sederhananya sendiri sih, misalkan saja seperti ini. Ada orang yang mengatakan bahwa agama itu adalah doktrin primitif. Agama itu adalah peninggalan masa lampau. Agama itu menghambat perkembangan zaman. Agama itu menghambat peradaban atau mencegah berkembangnya ilmu pengetahuan dan seterusnya itu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, dalam buku ini buku ini menjawab, oh tidak, agama tidak menghambat perkembangan zaman, agama tidak menghambat berkembangnya ilmu pengetahuan maupun peradaban. Justru agama mendukung yang namanya berkembangnya ilmu pengetahuan. Buktinya apa kalau agama itu mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan? Di dalam buku ini kurang lebih akan diulas hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya menurut saya sendiri buku ini masih terlalu singkat ya, atau terlalu pendek ulasannya kalau harus mencari atau kalau mengulas soal titik tengah antara agama dan juga sains, antara agama dan juga ilmu pengetahuan. Menurut saya sendiri buku ini lebih seperti peta perang ataupun line up barangkali kalau dalam sepak bola. Jadi menentukan orang ini letaknya di sini, orang ini letaknya di sini, orang ini kubu ini dan seterusnya itu. Jadi masih terlalu singkat lah untuk menemukan, bukan menemukan, tapi mengulas soal di tengah antara agama dan sains. Namun karena singkatnya buku atau singkatnya ulasan ini justru menimbulkan suatu ketertarikan ya bagi diri saya ketika membacanya. Jadi setelah membaca buku ini saya lebih memiliki ketertarikan untuk mempelajari soal teori-teori ataupun
argumen-argumen dari suatu tokoh, di mana di buku ini juga banyak sekali mengutip soal pemikiran suatu tokoh, mengutip argumen suatu tokoh, dan karena singkat ya, karena pengutipannya juga padat. Intinya pemikirannya orang ini seperti pemikirannya orang ini ke arah A, pemikirannya orang ini ke arah B. Nah, dari singkatnya itu saya lebih terpacu lagi untuk lebih jauh membaca, lebih banyak lagi membaca tentang pemikiran-pemikiran orang tersebut atau pemikiran-pemikiran orang yang pemikirannya itu dikutip dalam buku ini ya. Bisa dimisalkan atau dicontohkan saja, anggaplah misalkan buku ini mengutip sebuah pemikiran atau sebuah kalimat dari Riko. Misalkan Riko suka makan ayam goreng misalkan. Buat yang namanya Riko saya pinjam dulu ya. Jadi misalkan di buku ini dikutip Riko suka makan ayam goreng gitu ya. Jadi setelah membaca buku ini rasa penasaran saya itu tumbuh atau timbul untuk membaca mengapa sih Riko suka ayam goreng, di mana biasanya Riko itu membeli ayam goreng, di mana biasanya Riko itu mencari ayam goreng dan seterusnya. Maka setelah membaca buku ini, rasa penasaran saya akan pemikiran-pemikiran orang yang pemikirannya dikutip di sini itu tumbuh dan ingin membaca lebih banyak lagi atau lebih jauh lagi. Nah, saya juga akan ini sedikit membacakan apresiasi tentang buku ini. Coba saya bacakan ya. Yang pertama ada dari Hikmat Darmawan, kritikus dan peneliti budaya populer. Apresiasinya seperti ini. Buku ini berisi kapsul-kapsul pemikiran tentang relasi agama dan sains yang bisa jadi suplemen vitamin bagi benak dan batin kita. Kedua penulis dalam nada bercakap yang lugas memetakan gagasan-gagasan filosofis tentang pencarian kebenaran, penting dan berguna sebagai petunjuk bagi umat Islam di masa kini agar bisa lebih percaya diri, berjalan dan mampu menyumbang pada dunia modern ini. Kemudian ada juga apresiasi dari Husain Ja'far Al-Hadar, penulis buku Tuhan Ada di Hatimu. Apresiasinya seperti ini. Pak Haidar dan Mas Ulil itu beda. Keduanya dulu saling kritik dan konstruktif, tapi akhir-akhir ini keduanya satu suara dalam keyakinannya akan tasawuf. Kok bisa? Kuncinya, sebagaimana saya kenal, keduanya tulus dalam menggali dan berpendapat. Itulah kekuatan utama buku ini, ditulis dengan tulus sehingga meski sains dan agama dilihat dengan perspektif perbedaan, mudah mendapatkan titik temunya untuk sama-sama menyumbang bagi peradaban. Adapun jika dilihat dengan ego yang terjadi, justru sebaliknya, ekstremisme religius dan saintifik yang membawa pada kehancuran atau chaos. Oke, ada banyak sekali apresiasi sebenarnya. Saya bacakan satu lagi yang terakhir dari Sabrang Mowo Damar Panuloh atau Neoleto atau Gus Sabrang, putra dari Mbah Nun. Seperti ini bunyi apresiasinya. Banyak dari kita yang sering menggunakan gudang percaya dan gudang tak percaya untuk cepat mengategorikan informasi baru. Sering juga isi gudang percaya ini bocor ke gudang sok tahu. Untuk Anda yang memelihara gudang tidak tahu, buku ini penting untuk dicermati. Bisa mentransformasi pertanyaan di gudang tidak tahu menuju gudang tahu. Karena setahu saya, tahu berangkat dari ketidaktahuan, bukan dari percaya atau tidak percaya. Nah, keren sih buku ini. Saya kalau disuruh memberikan nilai, kalau saya sendiri antara rentang 1 sampai 10, saya memberikan penilaian buku ini 8. Ya, kurang lebih seperti itu pendapat saya tentang buku ini. Lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri buku dengan judul Sains Religius dan Agama Saintifik, ditulis oleh Haidar Bahir dan Ulil Absar Abdallah. Sekian video atau konten baca dulu episode pertama kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan semoga bermanfaat. Saya Irul Saliho dengan double O. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.